Intens investigasi, usai Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat yang merupakan hasil dari sidang pra-peradilan yang dilakukannya, maka status tersangka Peggy Setiawan atas pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pun gugur. Dan perjuangan Peggy Setiawan untuk bisa menghirup udara bebas akhirnya benar-benar terwujud lewat putusan sidang pra-peradilan yang dibacakan Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin 8 Juli 2024 kemarin. Atas kebebasan Peggy Setiawan ini membuat banyak masyarakat yang selama ini mensupportnya merasa senang karena menganggap bahwa peradilan di negeri ini sudah bisa ditegakkan dan akhirnya kebenaranlah yang terbukti menang. Kini, pria yang ditangkap pada Mei 2024 lalu ini sudah bisa memulai kehidupan barunya bersama keluarganya dan akan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan kemenangan Peggy Setiawan ini pun banyak mendapat apresiasi, termasuk oleh praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak. Baginya, kemenangan Peggy Setiawan menandakan ada yang salah dengan kinerja pihak kepolisian, sekaligus menandakan semua yang terlibat dari mulai penyidikan hingga putusan adalah palsu. Lalu apa alasan yang membuat Kamarudin sempat yakin atas kinerja polisi yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka di awal penangkapan Peggy Setiawan? Bagaimana juga perihal peninjauan kembali atau PK 7 terpidana? Benarkah menurut Kamarudin, hal ini akan menjadi bumerang karena keterangan yang diberikan saat ini akan beda dengan keterangan yang diberikan saat di BAP di tahun 2016 lalu? Lantas, langkah hukum seperti apa yang harus dilakukan agar kasus seperti Peggy Setiawan ini tidak terulang lagi? Seperti apa juga kekecewaan Kamarudin terhadap kinerja kepolisian yang dianggapnya tidak transparan dalam mengungkap kasus kejadian mengenaskan Vina dan Eki 8 tahun yang lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjuangan Peggy Setiawan dan tim kuasa hukumnya untuk bebas dari tuduhan tersangka pembunuhan Vina dan Eki akhirnya berbuah manis. Dan kemenangan Peggy Setiawan ini juga mendapat tanggapan dari praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak yang sebelumnya sempat yakin atas kinerja polisi saat Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, usai keputusan Hakim Tunggal di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung 8 Juli 2024 lalu, maka membuat pengacara senior Kamarudin angkat bicara. Bagi Kamarudin, kemenangan Peggy Setiawan menandakan ada yang salah dengan kinerja pihak kepolisian, sekaligus menandakan semua yang terlibat dari mulai penyidikan hingga putusan adalah palsu. Bukan yakin atau bukan pro, tapi polisi menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Setiawan alias Peron. Bahwa polisi menyatakan dua barang bukti ada pada Peggy Setiawan alias Peron. Bahwa polisi menyatakan Peggy Setiawan ini dikenal dengan 3 identitas. Bapaknya 2 identitas. Dikenalkan oleh bapaknya dia sebagai ponakan kepada tetangganya, dan dia juga menikah gitu. Kemudian dia memiliki 2 identitas atau surat keterangan barang yang hilang, yaitu motor ya. Karena polisi mengatakan 2 STNK motor itu ada sama dia. Kemudian polisi mengatakan sudah mengantongi sidik jarinya sejak lama. Kemudian juga sudah menguasai STTB mulai daripada SD, SMP sampai SMA dan sidik jarinya, termasuk menguasai fotonya sama wanita lain gitu ya. Maka mendengar penjelasan polisi seperti tersebut, siapa yang tidak percaya? Maka saya mengatakan
Saya tidak mau jadi pengacaranya Peggy alias Peron, tapi pengacara daripada perempuan yang itu, Vina. Karena saya begitu tertegun dengan perempuan itu. Ini menjadi pertanyaan juga, apakah 8 terpidana itu palsu apa sebenarnya? Kalau dikatakan itu 8-8-nya adalah palsu, berarti baik polisi maupun jaksa penuntut umum maupun hakim dan pengacaranya semua adalah palsu. Semua adalah sesat, termasuk pengadilan tinggi dan kasasi. Berapa hakim kasasinya sesat juga, hakim pengadilan tingginya juga sesat, hakim pengadilan negeri juga sesat, termasuk jaksa penuntut umum dan pengacaranya, apalagi penyidiknya. Sementara itu terkait pengajuan peninjauan kembali alias PK yang akan dilakukan 7 terpidana, Kamarudin juga memberikan tanggapannya. Menurutnya jika hal tersebut dilakukan, maka bisa menjadi bumerang bagi para terpidana itu sendiri. Sebabnya keterangan yang mereka berikan saat di BAP di tahun 2016 lalu, di mana mereka juga sudah menandatangani BAP akan beda dengan keterangan mereka saat ini. Dan jika nantinya hal tersebut ternyata benar terjadi, pihak kepolisian pun bisa menjadikan hal tersebut sebagai bahan perlawanan. Kamarudin juga menyebutkan hukuman yang sudah menanti bagi mereka yang sudah memberikan saksi palsu atau tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Hukuman 7 tahun apabila dilanggar dan 9 tahun apabila keterangan yang diberikan memberatkan tersangka. Maka saya tidak tahu apakah itu bisa menjadi PK atau tidak. Tetapi saya hanya mengomentari begini. Ketika diperiksa terdakwa yang 1, maka terdakwa kedua sampai ke 7 saksi. Ngomong apa mereka sebagai saksi? Apakah ngomongnya pelintat-pelintut atau ngomongnya dia pelaku terdakwa satunya? Itu bahan pertanyaan. Ngomong apa? Demikian terdakwa 2 dan seterusnya. Kemudian saksi yang dari luar. Ngomong apa saksi yang dari luar itu? Pak RT, entah siapa lagi itu, ngomong apa mereka? Sehingga terdakwa 1 sampai terdakwa 8 itu terpidana. Kan sekarang mereka mencabut keterangannya. Keterangan yang di BAP. Apakah mencabut keterangan itu atas dasar apa? Atas dasar inisiatif, dasar sendiri, atau atas dasar diajar-ajari oleh orang lain? Karena bisa saja diajar-ajari oleh yang mengerti hukum. Ngerti nggak maksud saya? Ya, Kalau karena diajar-ajari, berlaku pasal 242 buat mereka. Kenapa dulu ngomong A, sekarang ngomong B? Besok ngomong C. Bukankah saksi itu harus ngomong yang benar? Keterangan saksi itu 7 tahun apabila dilanggar. Apabila keterangannya itu memberatkan tersangka 9 tahun. Paham maksudnya? Pertama ancamannya 7 tahun, kemudian apabila merugikan tersangka menjadi 9 tahun. Apakah itu yang mereka inginkan? Saya tidak tahu menjawab itu. Selanjutnya Kamarudin juga menegaskan bahwa kemenangan Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan diharapkan bisa merubah hukum di Indonesia yang masih menggunakan sistem hukum Eropa kontinental, yaitu suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dimodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Menurut Kamarudin, hukum Eropa kontinental ini diganti dengan hukum seperti di Amerika Serikat, yaitu menggunakan persidangan dengan 1 hakim saja. Hukum Eropa kontinental ini sudah tidak cocok dengan kita. Inilah waktunya kita berubah memakai hukum Anglo-Saxon atau hukum yang pakai juri. Hakimnya 1, jurinya yang banyak. Kalau ke-8 ini bukan pelaku yang sebenarnya berdasarkan temuan daripada Kang Dedi ya. Dan kalau itu sebenarnya adalah berarti itu telah membuktikan bahwa peradilan Indonesia telah sesat. Mulai dari polisi, jaksa, hakim pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, termasuk pengacaranya. Tidak ada yang benar.
Itu dulu pendapat saya. Yang kedua, kalau dikatakan itu semua pendirian sesat, maka ini kita meninggalkan hukum Anglo-Saxon, kita masuk ke Eropa, masuk kepada hukum Amerika. Kita masuk kepada hukum Amerika, kita pakai juri. Sudah tidak tepat kita memakai hukum Eropa. Yang ketiga pendapat saya, kalau misalnya pendapat Kang Deddy ini benar, sudah waktunya mereformasi sistem hukum kita. Direformasi dan dilakukan perubahan. Kamarudin juga mengungkapkan perasaan kecewanya terhadap kinerja kepolisian dan agar pihak kepolisian bisa berterus terang akan apa yang terjadi di 2016 lalu, Kamarudin meminta terus diselidiki siapa pelaku sebenarnya. Ia juga menegaskan agar jangan pedulikan orang besar atau kecil supaya kepastian hukum di Indonesia selalu bisa ditegakkan dengan baik dan benar. Ini sulit saya jawab ini ya. Biarlah itu pertanyaan itu ditanyakan kepada penyidiknya langsung. Tapi kita sebagai masyarakat, kita terus terang kita kecewa. Kapolda Jabar mundur, itu kan Kapolda Jabar sekarang. Sedang Kapolda Jabar dulu tahun 2016 kan bukan dia. Apakah sudah tepat kita meminta dia mundur atas perbuatan yang dulu? Coba kita pikir-pikir ya. Nah, tapi kalau dibilang penyidiknya tidak bekerja atau tidak sesuai aturan, saya lebih berpendapat apabila penyidiknya dihajar, bahwa penyidik harus bekerja, harus punya bukti, harus punya alat bukti. Lalu seperti apa juga tanggapan Profesor Dr. Suhandi Tjahaya SH yang menjadi saksi ahli Peggy Setiawan atas kemenangan Peggy Setiawan? Benarkah menurutnya keputusan Hakim Eman Sulaiman sudah sangatlah tepat dan objektif? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Pemirsa Intens Investigasi, di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang beragendakan pemeriksaan para saksi, diketahui salah satunya menghadirkan saksi ahli Profesor Dr. Suhandi Tjahaya SH, merupakan seorang ahli pidana yang juga kerap menjadi saksi ahli pidana di Polda Metro Jaya. Dari keterangan kesaksiannya saat itu, Profesor Dr. Suhandi Tjahaya sudah menegaskan kalau Polda Jawa Barat belum memenuhi syarat untuk dapat menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka. Selain itu, ia juga melihat ada kejanggalan di status DPO yang sebelumnya dari 3 menjadi 1 orang, yakni Peggy Setiawan. Dan keterangan Profesor Dr. Suhandi Tjahaya SH sebagai saksi ahli dari Peggy Setiawan itu pun terbukti dengan kemenangan yang sudah diperoleh Peggy Setiawan. Menurut Profesor Dr. Suhandi Tjahaya, pra-peradilan yang sudah dimenangi oleh Peggy Setiawan itu merupakan keputusan yang sangat objektif dari Hakim Eman Sulaiman. Sebabnya, apa yang dijelaskan dirinya di persidangan berdasarkan apa yang dirinya ketahui sudah didengarkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Jadi, saya lihat tuh putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan, di mana saya sebagai ahli hukum pidana, keputusan hakim itu sangat objektif. Kenapa? Jadi betul-betul dia mendudukan masalah itu pada proporsi yang sebetulnya. Saya kan sudah pernah bilang, Bapak ya, saya jadi ahli dalam kasus ini tidak mau mendiskreditkan pihak kepolisian atau siapa saja, melainkan saya pengen tegakkan justice saja, tegakkan justice, dan tidak ingin mendiskreditkan Polda Jawa Barat atau Polda Bandung. Sebab polisi itu semuanya teman baik saya, dan saya ini adalah
ahlinya pihak kepolisian. Jadi saya mana mungkin mau mendiskreditkan mereka. Cuman karena keadaan begitu, jadi mungkin salah prosedur atau abuse of power aja. Saya mau jelaskan bahwa duduk masalahnya yang betul itu adalah begini. Hakim mengabulkan semua permohonan itu, ya memang mestinya begitu, mesti dia lakukan. Kenapa? Karena apa yang diminta oleh pemohon atau kuasanya itu sudah betul. Dan apa yang saya jelaskan sebagai ahli di muka persidangan itu yang dikutip oleh hakim banyak. Betul. Jadi ada satu kesalahan prosedur atau kesalahan yang bertentangan dengan KUHAP maupun bertentangan dengan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019. Mengenai kabar Peggy Setiawan akan menuntut pihak kepolisian dengan apa yang sudah dijalaninya, tapi bukan kesalahannya. Profesor Dr. Suhandi Tjahaya juga menilai adalah sah-sah saja, karena itu adalah hak dia. Tapi masalah dikabulkan atau tidaknya, nanti itu urusan hakim yang memimpin jalannya sidang. Kalau dia mau nuntut masalah rehabilitasi, itu sah-sah aja, itu hak dia. Tapi dikabulkan atau tidak nanti itu urusan hakim, mengabulkan atau tidak. Mana tahu kalau hukum acara atau surat kuasanya nggak terpenuhi, dari pihak penyidik juga bisa membantah, mungkin bisa ditolak atau diterima atau di NO nanti tuntutan dia itu. Sebetulnya polisi sudah tahu dengan ada putusan itu. Apa yang akan dia lakukan dia juga sudah ngerti, nggak usah diajarin. Polisi pandai banyak, Pak. Jadi kalau misalnya dia mau membuat apa, dia kan juga mikir sebelum bertindak saat ini. Kenapa? Karena banyak pengacara yang pandai, banyak ahli yang pandai juga banyak kan. Jadi jangan sampai terikat cuman abuse of power aja. Nah itu jadi bawa bencana. Sedangkan mengenai Hakim Eman Sulaiman yang banyak dipuji karena dianggap sudah memberikan keputusan yang benar dengan membebaskan Peggy Setiawan, Profesor Dr. Suhandi Tjahaya juga memberikan apresiasinya. Menurutnya, pujian kepada Eman Sulaiman itu suatu yang layak, karena dari yang ia lihat, Hakim Eman Sulaiman seperti hakim yang datang dari surga, yang tidak terpengaruh oleh teriakan-teriakan yang terjadi di ruang sidang, bijak, dan hakim yang selalu mempelajari semua keterangan yang didapat sebelum mengambil sebuah keputusan penting. Iya, saya lihat hakim tuh Eman Sulaiman ya. Iya, Eman Sulaiman. Itu kayaknya hakim datang dari surga tuh. Jadi dia tidak terpengaruh apapun juga orang teriak-teriak di depan sidang, dia tetap tenang dan orangnya santun lagi hakim ini. Saya rasa hakim bagus lah. Jadi kalau saya bilang a wise judge come from heaven, hakim yang bijaksana itu datangnya dari surga. Nah itulah dia, Pak Eman itu. Tapi kalau untuk jadi hakim sendiri, ketika menuju H-1, apa sih yang dia mungkin membuat hakim, oh ini nih gak salah? Ya, dia kan memutuskan itu berdasarkan hati nurani sebagaimana ketentuan dalam KUHAP pasal 188 ayat berapa itu. Nah itu mesti dia pegang teguh, dia junjung tinggi, dan dia mesti mengetahui sebanyak-banyaknya tentang bukti ataupun saksi ataupun rekomendasi ataupun permohonan dari pihak pemohon ataupun termohon. Mesti dia pelajari semua sehingga dia dapat menyimpulkan, dapat melakukan analisis yang baik. Lalu apa yang membuat hakim memenangkan kasus Peggy Setiawan? Benarkah di mata praktisi hukum Deoli Payumara karena kurangnya bukti akurat dari tim penyidik? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini memang langsung menjadi sorotan banyak pihak, termasuk dari praktisi hukum Deoli Payumara. Menurut Deolipa, keputusan hakim memenangkan pihak Peggy Setiawan sudah jelas karena kurangnya bukti dan saksi yang disodorkan pihak Polda Jawa Barat dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai DPO, ditetapkan tersangka, lalu ditahan. Deoli Payumara menegaskan kalau bukti lemah, saksi lemah,
maka potensi salah tangkap tinggi, makanya dibebaskan. Apalagi Peggy Setiawan benar-benar tidak bersalah, maka bisa diminta ganti rugi kepada pihak Polda Jawa Barat. Deoli Payumara juga menghimbau kerja harus hati-hati, tidak boleh terburu-buru, harus cermat dan benar-benar komprehensif. Kali kelihatan di dalam proses pra-peradilan itu, di persidangan tidak ada, makanya hakim ya ini pengaruh terbesar adalah ya karena nggak ada bukti, nggak ada saksi, gitu. Jadi sudahlah dilepaskan aja lah. Mungkin Peggy melakukan, tapi karena bukti dan saksi nggak kuat, ya dilepaskan aja. Ya sudah benar hakim begitu. Nah, bersyukurlah Peggy kalau dia melakukan dulu, mungkin dia melakukan atau dia tidak melakukan, ya dia bersyukur bahwasanya ya sudah dia lepas dari jerat-jeratan hukum ini kan. Nah, apalagi kalau memang dia tidak bersalah sama sekali, ya sudah bagus ini. Minta ganti rugi yang banyak sama Polda Jawa Barat. Apakah benar tangkap ataukah salah tangkap kan belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Benar apa tidaknya salah tangkap, benar tidaknya benar tangkap, kan tidak bisa dibuktikan. Tapi yang pasti menangkap ini didasari dengan bukti-bukti yang lemah, didasari dengan saksi-saksi yang lemah. Jadi kemudian semua bisa berasumsi ini menjadi salah tangkap. Kenapa? Karena kalau bukti lemah ya potensi salah tangkap tinggi. Kalau bukti kuat, saksi kuat, potensi salah tangkap rendah. Makanya ya hakim patut kemudian melihat korelasi ini. Kalau bukti lemah, saksi lemah ya berarti potensi salah tangkap tinggi. Makanya hakim bebaskan. Ya daripada dia potensi salah tangkap tinggi terus tetap ditahan malah berbahaya. Nah, tapi ini bersyukur buat Polda Jawa Barat bahwasanya dengan dikabulkannya gugatan pra-peradilan ini sebenarnya Polda Jawa Barat patut bersyukur karena nanti nggak perlu capek-capek lagi untuk memberkas, nggak perlu capek-capek lagi untuk membuktikan kan. Ya sudah, terima aja lah, udah bersyukurlah daripada ribut di depan pas di pokok perkara kan. Kalau ada pengadilan utama ribut nanti mereka itu kan malah dipermalukan lebih jauh. Kalau sekarang ya cukup sekarang lah sebagai apa cambuk gitu, sebagai teguran sedikit bahwasanya ini kalau kerja harus hati-hati, harus nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh buru-buru, harus cermat, harus benar-benar komprehensif. Investigasi yang sifatnya crime investigasinya harus dijalankan secara baik. Nah itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.